Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Jika kita perhatikan pilihan untuk receiver parabola tuh sangat banyak sekali dengan berbagai macam jenis harga dan fitur yang dimilikinya. Yang akan kita review ini merupakan salah satu receiver parabola yang masuk ke dalam kategori low budget. Artinya ini sangat cocok sekali bagi teman-teman yang memiliki budget yang terbatas. Untuk yang akan kita review ini merupakan receiver keluaran dari Genesis. Tipenya itu adalah G999, harganya adalah murah di Rp150.000 saja. Bagi yang tertarik nanti link pembelian kita sediakan di deskripsi video, silahkan dilihat di situ saja. Ini merupakan spesifikasinya secara umum seperti yang terlihat di sini, di mana untuk receiver ini mendukung sampai dengan 6.000 channel, sangat banyak sih ini ya. Kemudian update-nya juga bisa dilakukan secara OTA dan berbagai macam fitur yang terdapat di dalamnya yang lainnya seperti EPG dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita akan cek ya kelengkapan apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Pertama tuh kita mendapatkan kartu garansi kecil saja, di mana untuk garansinya berlaku selama 6 bulan. Selanjutnya kita juga mendapatkan buku petunjuk. Nah, buku petunjuknya ini sudah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Bisa teman-teman jadikan sebagai referensi jikalau ragu pada saat mengoperasikan receiver ini. Lalu kita juga sudah mendapatkan kabel RCA. Untuk kabel HDMI kita belum mendapatkan, jadi itu harus dibeli secara terpisah. Baterai pun ternyata juga sudah disediakan ya dalam paket penjualannya. Namun saran saja sih untuk baterai ini sebaiknya diganti dengan baterai yang kualitasnya lebih baik. Ini merupakan remote control dari receiver Genesis G99 tersebut. Secara desain kurang lebih hampir sama dengan kebanyakan remote control pada receiver lainnya, termasuk untuk STB televisi digital juga banyak menggunakan desain seperti ini. Nah, ini merupakan kelengkapan tombolnya, bisa diperhatikan. Dan di sini harus diacungi jempol ya, walaupun harganya murah di Rp150.000 saja. Ini untuk remote controlnya enak, nyaman pada saat kita pegang, begitupun untuk tombol-tombolnya juga sangat empuk ya, bukan empuk sih, tapi di sini ada feedbacknya. Kalau terlalu empuk juga tidak bagus. Jadi sangat berasa sekali tuh pada saat kita menekan tombol-tombol yang terdapat pada remote control ini. Nah, untuk tombol-tombolnya dipastikan terbuat dari karet. Sekali lagi ini merupakan kelengkapan tombolnya. Untuk baterai berada pada sisi bagian belakang seperti ini. Dan untuk remote control ini belum mendukung fitur infrared learning function. Dan ini adalah untuk receivernya. Untuk materialnya terbuat dari full plastik semuanya. Namun untuk plastiknya ini bukanlah merupakan plastik yang ringkih. Mungkin teman-teman yang menggunakan receiver yang rekomendasi, ini jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan itu. Nah, ini saya coba untuk menekannya, tidak melewat ke bawah. Nah, itu ya. Jadi ini materialnya memang sangat bagus sekali. Untuk bagian atas terdapat ventilasi udara di sisi bagian sebelah kanan dan di sisi bagian sebelah kiri. Begitu juga pada sisi bagian yang lain, yaitu pada sisi bagian bawah juga terdapat ventilasi udara. Akan tetapi di sisi bagian sebelah kanan dan begitu juga di bagian sebelah kiri tidak terdapat ventilasi udara. Lalu kita lihat pada posisi bagian belakangnya. Ini merupakan pada posisi bagian belakang di mana di sini terdapat banyak port ya. Ternyata untuk menyalakan receiver ini tidak hanya menggunakan arus DC saja, namun di sini juga terdapat pilihan lain dengan menggunakan adaptor 12 volt. Untuk adaptor ini harus dibeli secara terpisah. Ada port RCA untuk televisi tabung, kemudian ada port USB yang ini ya. Lalu selanjutnya di sampingnya juga terdapat port HDMI dan ini merupakan LNB in, tempat nanti di mana tuh kita koneksikan ke receiver atau kita koneksikan ke LNB parabola kita. Nah, ini merupakan pada posisi bagian depannya. Pada posisi bagian depan ini jikalau kita perhatikan lagi di sini ya. Nah, bisa kita lihat di sini juga terdapat satu lagi port USB. Jadi total tuh kita mendapatkan sebanyak 2 buah port USB. LED display terdapat pada bagian ini. Lalu tombol-tombolnya pun juga cukup lengkap ya, di mana di sini terdapat tombol power, kemudian plus minus, tombol panah atas bawah, tombol menu dan oke. Harusnya dengan tidak menggunakan remote control pun ini pun juga dapat kita operasikan. Nah, baik, selanjutnya kita akan coba nyalakan untuk receiver ini. Kita lihat apa saja sih fitur-fitur yang dimilikinya, apakah ini sesuai dengan ekspektasi kita di harga Rp150.000 atau tidak. Baik, kita segera nyalakan saja dan kita lihat berbagai macam kelebihan dan kekurangan dari receiver ini. Untuk kualitas gambar receiver seharga 100 ribuan, Genesis G999 memiliki kualitas gambar tajam dengan komposisi warna seimbang, mendukung resolusi maksimal 1080p Full HD dan suara Dolby.
Agar fitur Dolby Audio berjalan, jangan lupa untuk men-set submenu digital audio ke bias out. Pastikan juga televisi dan atau perangkat audio yang digunakan mendukung. Sebelum kita mereview lebih jauh, berikut spesifikasi receiver ini. Ventilasi udara didesain dengan cukup baik, terdapat pada sisi bagian atas dan bawah, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 29,9 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu receiver ini berada pada 40,3 derajat Celcius. Untuk menjaga performance dan lifetime atau usia pemakaian, disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Respon remote control sedikit ada delay, namun hal ini dapat ditoleransi. Untuk remote control receiver ini sama dengan HelloBox 6 Alt. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset Montage pada umumnya, sama dengan tampilan user interface receiver HelloBox 6 Alt. Perpindahan channel SD dan HD lancar, tidak ada delay dengan mode blank screen atau layar hitam di saat perpindahan tersebut. Channel juga dapat diurutkan dan di-rename atau diganti namanya sesuai keinginan pengguna. Dengan fitur record dan time save, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa, kita pilih bahasa Inggris. Perlu diketahui juga terdapat pilihan bahasa Indonesia. Menu channel list berfungsi untuk pengaturan channel dan membuat daftar channel favorit. Tersedia sebanyak 8 kelompok favorit. Namanya dapat di-rename sesuai keinginan pengguna. Pada pilihan menu installation, pengguna dapat menambahkan dan menghapus satelit tertentu, serta melakukan pengaturan seperti pengaturan DSEC dan lain-lain. Proses scanning mendukung satu satelit dan banyak satelit. Pastikan satelit yang akan di-scan dipilih terlebih dahulu. Tuner sensitif, untuk scan mode terdapat pilihan blind scan dan auto scan. Berikut pilihan pada menu tools. Untuk upgrade software dapat dilakukan secara online melalui submenu Network Upgrade dan secara offline melalui submenu USB Upgrade. Untuk Network Upgrade, pastikan link URL yang dimaksudkan adalah valid dan receiver sudah terkoneksi ke jaringan internet. Sebaiknya lakukan factory reset setelah proses upgrade selesai melalui submenu Factory Setting. Passwordnya adalah 0 sebanyak 4 kali. Pada menu app terdapat banyak aplikasi streaming, namun sayangnya tidak dapat digunakan sama sekali. Berikut pilihan pada menu sistem. Pada submenu language, terdapat pilihan banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Untuk pengaturan audio dan video, silakan pilih submenu AV Setting, mendukung resolusi sampai dengan 1080p. Pada menu expansion, terdapat pilihan submenu Key Edit, CA Information, dan RS-232 Protocol. Untuk CA Information dan RS-232 Protocol tidak dapat digunakan dikarenakan memang tidak didukung secara hardware oleh receiver ini. Dan berikut jenis key yang didukung pada receiver Genesis G999. Pada software bawaannya ini tidak mendukung Auto BIS dan Auto Powerful, kecuali pada satelit Measat 3 C-band, di mana Auto Powerful dapat berjalan dengan baik. Menu Media Center berfungsi sebagai pusat media player dan pengaturan USB, dapat digunakan untuk memutar video, mendengarkan musik, melihat foto, dan menonton kembali hasil rekaman channel tertentu. Tidak mendukung kodek HEVC H265 dan subtitle eksternal SRT, namun sedikit terobati dengan kualitas gambar yang tajam dan suara kualitas Dolby Audio. Menu Network berfungsi untuk pengaturan koneksi ke jaringan internet dan pengaturan dukungan protokol. Untuk koneksi ke jaringan internet hanya dapat menggunakan USB Wi-Fi dongle dengan chipset MT dan RT. Tidak mendukung USB LAN Ethernet adapter, USB modem, dan USB tethering menggunakan kabel data smartphone. Pada submenu Net Client Config, terdapat pilihan dukungan beberapa protokol, seperti CC-Cam, MG-Cam, HomeCam, dan beberapa pilihan lainnya. Dan berikut ini beberapa pilihan pada Active Code. Jika ingin mengaktifkan scam, maka silakan masukkan kode scam yang valid pada submenu Active Code. Pastikan sudah terkoneksi ke jaringan internet. Receiver Genesis G999 tidak mendukung multistream seperti pada satelit ABS 2 C-band dan T2MI seperti pada satelit Yamal 601 C-band, namun mendukung AVS Plus seperti yang terdapat pada satelit Cinasat 6D C-band. Pada software bawaan ini juga tidak mendukung satelit ST2 Ku-band dan satelit lain yang biasanya membutuhkan pengaturan skip CW checksum, namun mendukung DVB subtitle dan multilingual seperti yang terdapat pada satelit Measat 3 C-band. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 8,1 watt saja, dan setelah dimatikan dalam kondisi standby, ternyata masih ada arus listrik yang terpakai. Jadi sebaiknya jika tidak digunakan, colokan listrik dicabut saja. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan.
Genesis G999 mendukung resolusi maksimal 1080p Full HD, HVS+, dan dapat terkoneksi ke jaringan internet dengan menggunakan USB UAV dongle chipset RT-MT, tidak mendukung multistream, T2MI, auto biscuit, dan auto powerful. Namun demikian, dengan harga yang murah, receiver ini dapat dimasukkan ke dalam wishlist, mengingat kemungkinan masih banyak tersedia software yang kompatibel yang dapat digunakan. Baik, terima kasih sudah menonton video review receiver ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.